Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dengan channel Marturia Jemaat Bukit Kasih Girian Permai. Dimanapun saudara-saudara berada, izinkanlah Tuhan menyapa saudara dengan sapaan firman yang kiranya menguatkan. Dimanapun dan kapanpun saudara-saudara menonton channel YouTube ini, kiranya menjadi saluran berkat bagi kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur kepada-Mu untuk segala berkat yang Engkau izinkan kami nikmati sampai di saat ini. Di saat mana kami umat-Mu sementara ada dalam perayaan minggu-minggu Advent, menantikan kelahiran Yesus Kristus yang akan kami rayakan pada tanggal 25, tetapi juga dalam penantian kedatangan-Mu kembali sebagai Hakim yang adil. Maka perlengkapi kami semua Tuhan, untuk menjadi umat yang taat dan setia. Maka di saat ini kami pun memperlengkapi diri untuk membaca, merenungkan kebenaran firman. Kiranya hikmat Tuhan menuntun kami untuk memahami dan mengatakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, marilah kita membaca bagian Alkitab dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal yang ke-8, dibaca mulai ayat 23 sampai pasal 9 ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita semua kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah pembacaan Alkitab di saat ini. Saudara-saudara, tema perenungan saat ini adalah nubuat lahirnya Raja Damai. Di sementara warga gereja menikmati kasih setia Tuhan dalam masa raya Advent yang kedua, kita pun sementara mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka merayakan hari besar kelahiran Sang Juru Selamat yang sering kali kita rayakan di tanggal 25. Berkaitan dengan itu, kebenaran firman saat ini hendak menuntun kita ada suatu penghayatan. Berbicara soal Natal bukan hanya soal perayaan, tetapi soal penghayatan. Nabi Yesaya dipakai Tuhan untuk menyampaikan nubuatan lahirnya Raja Damai
Sebab pada saat itu situasi dan kondisi yang dialami umat, bagian bacaan ini adalah tergolong dari bagian pertama atau disebut proto-Yesaya. Ketika umat ada dalam kesengsaraan. Ketika umat mengalami situasi yang sulit, tanah Sebulon dan tanah Naftali, kerajaan Israel Utara, mengalami pergolakan. Terjadi bencana yang kemudian mendatangkan situasi yang sangat menyesakkan. Karena itu Nabi Yesaya dipakai Tuhan untuk menyampaikan suatu nubuatan dengan tujuan memberikan kelegaan, berita sukacita yang kiranya dapat mengubahkan situasi dan perasaan umat. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan. Dalam pasal 8 ayat 23 disampaikan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Hendak menggambarkan bagaimana suasana hati umat yang hampir putus asa. Ketika ada dalam himpitan, tantangan dan pergumulan. Sehingga dalam ketidakberdayaan inilah hadirlah berita yang menggembirakan. Kelahiran Sang Juru Selamat membawa nuansa baru di tengah keputusasaan dan kedukacitaan yang dialami umat. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan melihat terangnya yang ajaib. Sungguh dalam kekelaman, kehadiran Tuhan membawa nuansa yang menghangatkan. Dalam kitab ini, Yesaya menggambarkan bagaimana kuk yang menekan dan gandar yang ada di atas bahunya, yang saat itu seolah-olah menindih kehidupan umat. Mereka pun akan diberikan kelegaan manakala kehadiran Sang Juru Selamat yang diberikan peran sebagaimana uraian bacaan saat ini. Ia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dapat mengubahkan situasi yang menegangkan menjadi situasi yang menyenangkan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, gambaran konteks hidup umat pada masa perjanjian lama, bukankah juga seringkali teralami dalam kehidupan kita di masa kini? Dalam konteks kekinian mungkin kita tidak ada dalam himpitan, peperangan, perbudakan, tetapi seringkali gaya hidup kita membuat kita seringkali sengsara. Oleh karena sikap individualis, tetapi juga di dalamnya hedonis yang membuat kita seringkali tidak dapat mencukupi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup, sebab banyak sekali hal-hal di luar kendali kita yang kemudian mencoba menggoda kita sehingga kita tergiur dengan berbagai kenikmatan sesaat. Di masa raya Advent yang kedua, kita sementara mempersiapkan diri, menanti Sang Juru Selamat yang dalam kehadirannya di dunia ini penuh dengan kesederhanaan, namun bertolak belakang dengan persiapan-persiapan kita menjelang Natal. Berbagai hal yang gemerlap hendak kita persiapkan dalam rangka mempersiapkan hari besar. Tuhan menghendaki kita untuk menjalani kehidupan ini seturut dengan apa yang seharusnya kita nikmati. Bukan berdasarkan keinginan dunia yang bisa saja membawa kita pada tekanan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kiranya nubuatan kelahiran Raja Damai dapat membawa
kesukaan bagi kita. Semangat yang baru bahwa dalam mengisi dan merayakan hari besar, yang terpenting adalah persiapan hati. Ketika masih ada kuk yang menekan, ketika masih ada amarah yang tersimpan, mari kita melepaskan pengampunan, sebab hadirnya Raja Damai kiranya menguasai pikiran dan perasaan. Untuk menghadirkan damai sejahtera Kristus dimanapun saya dan saudara pergi dan berada. Kedamaian yang berasal dari Tuhan kiranya membawa kelegaan, membuka belenggu-belenggu amarah dan emosi, dan menghadirkan damai sejahtera Kristus. Kiranya kebenaran firman saat ini menuntun kita semua untuk hidup dalam pembenahan diri. Bukan hanya pembenahan di dalam rumah kita masing-masing, ketika segala sesuatu kita persiapkan, kita bersihkan, baik itu dalam lingkungan tempat kita tinggal, di rumah kita masing-masing, dan kemudian menata dengan ornamen-ornamen Natal yang menarik. Tetapi mari membenah hati dan pikiran kita. Jikalau masih ada hal-hal yang tidak berkenan, kita bersihkan, gantikan dengan terang dan damai dari Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pada saat ini, marilah kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur untuk kesempatan menikmati kebenaran firman. Kiranya setiap kata firman yang telah kami baca, dengar, dan renungkan akan menggugah kehidupan beriman kami. Bahwa sesungguhnya setiap persiapan-persiapan kami dalam menanti datangnya Juru Selamat kembali, kami pun akan hidup dalam pembaharuan. Kami akan semakin membenah diri kami dengan hal yang berkenan di hadapan, sambil memohon ampun salah dosa yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Kiranya kami dapat menghadirkan damai sejahtera Kristus di tengah kehidupan kami. Dimanapun kami pergi dan berada, kami terus bermohon kehadiran Sang Juru Selamat membawa damai di hati kami, tetapi juga di hati banyak orang. Tuhan kiranya menuntun persekutuan jemaat kami masing-masing, tetapi juga menuntun kehidupan umat pada umumnya. Masyarakat dimanapun kami pergi dan berada, kiranya selalu tercipta situasi aman, situasi yang penuh dengan damai sejahtera. Tolonglah kami untuk menghadirkan itu dalam komunitas kami, dimanapun kami pergi dan diberkatilah channel YouTube Marturia Jemaat Bukit Kasih Girian Permai. Kiranya semakin memberkati banyak jiwa dimanapun channel ini dapat dijangkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan di saat ini. Semoga Tuhan senantiasa menjadi satu-satunya penolong yang setia, yang akan menganugerahkan damai sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai.